Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kakak dalam pembahasan matematika, masih dengan bilangan pecahan ya, bagian keduanya. Nah, namun sebelumnya jangan lupa tonton, like, dan subscribe. Oke. Kita langsung yang hari ini kita akan membahas tentang membandingkan dua bilangan pecahan atau lebih ya. Ini untuk membandingkan dua pecahan, kita bisa menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Nah, sini kita akan membandingkan 3/4 dan 2/3. Caranya bagaimana? Kita samakan penyebut. Lihat oleh kalian penyebutnya. Ini 4, ini 3. Ini berarti 4 kali 3, 12. Sehingga 12 itu kan bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Oke, kita samakan menjadi 12. Sehingga 4 kali 3, maka yang atas sama. Kita kalikan 3. Sehingga di sini jadi 9/12. Kemudian yang bawah. Ini 2/3 ya. Yang ini, yang kedua. Kita buat 12 juga sama penyebutnya. Sehingga kali 4. 3 kali 4, 2 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 8/12. Nah, sekarang kita bandingkan nih. 9/12 dan 8/12. Kita bandingkan. Karena ini 9, ini 8, maka lebih besar yang ini. Nah, kita kembalikan ke bentuk awal. Kalau 9/12 itu udah 3/4. Kalau 8/12 itu udah 2/3. Sehingga di sini hasilnya adalah 3/4 lebih besar dari 2/3. Oke, paham ya? Oke. Nah, bagaimana kalau soal yang ini? Tentukan bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dan 2015/2016. Nah, lihat oleh kalian. 13 ke 15 bedanya 2, 14 ke 16 bedanya 2. Kalau ke bawah 13 ke 14 bedanya 1, 15 ke 16 kan bedanya juga 1. Nah, sehingga kita buat pemisalan saja ya. Langkahnya itu pemisalan. Nah, misalkan ini kita buat bentuk seperti ini. 1, 2, ini kan bedanya 1. 3, 4 bedanya 1. Tapi 1 ke 3 bedanya 2. Kemudian 2 ke 4 bedanya 2. Nah, kita buat pemisalan seperti ini. Ini kita samakan penyebut sama kayak tadi. 2 pengen jadi 4, itu kita buat kali 2. Sehingga di sini 1 kali 2, 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang penyebutnya udah sama. Kita bandingkan. 2 dengan 3 besar 3. Maka di sini jawabannya itu kan 2/4 kurang dari 3/4. Atau kita kembalikan ke bentuk awal, jadi 1/2 kurang dari 3/4. Karena bentuk awalnya seperti ini. Tuh, pemisahan ke 1. Sekarang pemisahan kedua. Kalau bentuk angkanya kita naikkan sedikit. Tambah 1 ya. Jadi ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini sama juga. Ini 3, ini 5. Kita buat menjadi 3 kali 5, 15. Sehingga kita ubah bentuknya. Yang ini kali 5, ya, 3 kali 5, yang atas 2 kali 5. Kemudian yang ini 5 kali 3, yang atas 4 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 10/15, ini 12/15. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, lihat. 10 dengan 12 besar mana? Besar 12. Maka 10/15 kurang dari 12/15. Ini kita kembalikan ke bentuk awal, artinya 2/3 kurang dari 4/5. Nah, ini udah ada kebayang-kebayang ya sedikit ya. Nah, kita lihat pemisalan ketiga nih. Kita naikkan lagi satu angka. Apakah hasilnya sama kayak yang ini? Kita lihat, sehingga di sini ini 4 dengan 6, kita ambil 12 aja. Nah, 4 supaya jadi 12 dikali 3, 6 supaya jadi 12 dikali 2. Sehingga di sini lihat 4 kali 3, 3 kali 3, yang ini 6 kali 2, 5 kali 2. Sehingga 9/12, ini 10/12. 9 dengan 10 besar 10. Sehingga 9/12 kurang dari 10/12, atau kita kembalikan ke awal, jadi 3/4 kurang dari 5/6. Nah, kalau bentuk polanya bentuk seperti ini, dari 3 pemisalan ini, berarti yang kiri itu kurang dari yang kanan. Nah, gimana dengan yang ini? Dengan soalnya? Nah, kita lihat. Maka hasil dari 2013/2014, 2015/2016 itu akan menjadi 2013/2014 kurang dari 2015/2016. Karena pola angkanya sama dengan yang ini ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang
membandingkan kalau bentuknya seperti ini. Contoh ini, urutkanlah pecahan 2/3, 1/4, 5/6, 3/8 dalam urutan naik. Bagaimana kalau begini? Mau urutan naik atau urutan turun, langkahnya sama. Ini ada dua cara. Yang pertama, kita samakan penyebut. Nah, karena ini 3, ini 4, ini 6, ini 8, kita buat ini adalah 24. Nah, bagaimana 3 supaya jadi 24? Maka dikalikan 8. Sehingga 3 kali 8, 24. 2 kali 8, 16. Angka yang kedua, 1/4. 4 supaya menjadi 24 dikali 6. Sehingga di sini 4 kali 6, 1 kali 6, maka jawabannya 6/24. Kemudian angka yang ketiga, 5/6. 6-nya supaya jadi 24 kali 4. Maka ini kali 4, sehingga hasilnya 20/24. Kemudian 3/8. Nah, ini 8-nya pengen jadi 24 dikali 3. Sehingga yang atasnya dikali 3. Sehingga hasil akhirnya 9/24. Nah, kalau udah begini, kita bandingkan angka kalau udah penyebutnya sama semua. Nah, kita bandingkan. Ini kita tulis ulang ya. Ini 16/24, 6/24, 20/24, kemudian 9/24. Nah, yang paling kecil ini 6/24. Kita tulis awal ini. Karena urutannya naik ya. Dari kecil hingga terbesar berarti. Ini 6/24. Kemudian yang kedua adalah 9/24. Ketiga 16/24. Terakhir 20/24. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk awal, 6/24 itu adalah 1/4. 9/24 itu adalah 3/8. Kemudian 16/24 itu adalah 2/3. Terakhir 20/24 adalah 5/6. Maka bentuk urutan naiknya ini. Nah, gitu. Itu langkah 1 ya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang cara 2. Ini kita bagi aja. 2 bagi 3 itu hasilnya 0,6667 ya. Kemudian 1/4 kalau kita bagi itu 0,25. Nah, ini 5/6. 5 dibagi 6 itu adalah 0,8333 dan seterusnya ya. Kemudian ini 3/8 itu artinya 0,375. Kita buat desimal. Nah, sekarang kita bandingkan. Angka setelah 0, lihat. Ini 6, ini 2, ini 8, ini 3. Berarti yang paling kecil adalah 2. Jadi ini dulu 0,25 dulu kita tulis. Kemudian selanjutnya 0,375, terus 0,66, kemudian terakhir 0,83. Kalau kita susun sehingga bentuknya seperti ini. Dan kalau kita kembalikan ke bentuk awal, 0,25 itu kan 1/4. 0,375 itu adalah 3/8. Dan 0,667 itu artinya 2/3. Kemudian 0,833 itu artinya 5/6. Sehingga bentuk naiknya itu seperti ini. Ya, paham ya? Ini dua cara ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang bentuk lain bilangan pecahan. Suatu pecahan dapat ditulis dalam bentuk lain yang berbeda, namun masih memiliki makna atau nilai yang sama, yaitu bentuk desimal, persen, dan per mil. Kalau persen bentuknya begini, kalau per mil bentuknya begini. Ingat ya. Kita contohkan nih. Ini kita buat pecah, ini asalnya pecahan, desimal, persen, per mil. Kita lihat asalnya pecahan. Pecahan kalau kita buat desimal, ini langkahnya paling enak. Si penyebut ini kita buat menjadi 1/10 atau 1/100 atau per 1000 dan seterusnya. Kalau 4 itu paling bisa dibuat menjadi 1/100. Maka 4 menjadi 100 itu harus dikalikan dengan 25. Sehingga bentuknya lihat 4 kali 25. 1 kali 25, sehingga hasilnya 25/100. 25 bagi 100, ini artinya 0,25. Ini bentuk desimalnya. Nah, kemudian kalau kita buat persen. Kalau kita buat persen, ini kalau bentuknya dari pecahan, berarti 1/4 kali 100%. Maka hasilnya 25%. Kemudian kalau dalam bentuk desimal, ini juga sama. 0,25 dikali 100%, maka hasilnya adalah 25%. Nah, sekarang kalau per mil, sama juga ini. Kalau dalam bentuk pecahan kita ke per mil, maka kalikan 1000. Maka hasilnya adalah 250 per mil. Karena per mil itu ada per 1000 ya. Kemudian kalau dalam bentuk desimal sama, 0,25 dikali 1000 per mil. Maka hasilnya adalah 250 per mil. Paham ya? Jadi ingat, kalau dalam pecahan mau desimal, mau dibuat persen, kalikan 1%. Kalau mau dibuat per mil, kalikan dengan
1000 per mili.